Shall we have breakfast together? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ayu Sari Sinurat, NIM 19073, kelas Peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi ternak unggas untuk memenuhi tugas praktikum ternak unggas yang dibimbing oleh Ibu Tati Pidianasari, SPT MP. Pada praktikum kali ini saya menggunakan ayam yaitu Gallus domestica. Bagian dari ayam terdiri dari 6. Yang pertama bagian kepala atau caput. Yang kedua bagian leher atau kolom. Yang ketiga bagian badan atau trunkus. Yang keempat ekstremitas anterior. Yang kelima ekstremitas posterior. Dan yang terakhir ekor atau caudal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang caput pada unggas. Yang pertama terdiri dari rostrum yang terdiri dari maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Yang kedua, nares anterior atau lubang hidung. Yang ketiga, organa visus atau mata. Berikutnya, cera atau tonjolan di atas rostrum. Yang kedua, bagian kolum. Pada bagian kolum terdapat serviks yaitu berbentuk panjang dan fleksibel yang menghubungkan antara caput dan truktus. Yang ketiga, yaitu truktus badan. Pada badan terdapat dua pasang ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bulu pada ayam. Yang pertama ada plumae, yaitu bulu yang menutupi tubuh bagian luar. Yang kedua ada plumulae, yaitu bulu yang terdapat pada ayam bagian dalam. Yang ketiga ada filoplumae, yaitu bulu-bulu halus. Bagian-bagian bulu yaitu yang pertama ada kalamus atau tangkai bulu. Yang kedua ada racis atau batang bulu. Yang ketiga ada fane atau bendera bulu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam jantan. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi jantan pada ayam. Yang pertama, testis terdiri dari sepasang yang berfungsi sebagai tempat membuat dan menyimpan spermatozoa. Berikutnya, terdapat epididymis di antara testis sebanyak sepasang yang berukuran kecil adalah saluran yang dilewati sperma untuk menuju ductus deferens. Berikutnya ductus deferens yang terdiri dari sepasang pada hewan muda tampak halus, sedang pada hewan tua agak berkelok-kelok. Fungsi dari ductus deferens ini sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan sebelum diejakulasi. Dan yang terakhir adalah saluran kloaka. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam atau Gallus domestica. Sistem pencernaan pada ayam dimulai dari mulut atau cavum oris. Yang kedua adalah faring. Faring memiliki bentuk seperti tabung yang mendukung baik dalam sistem pencernaan maupun dalam sistem respirasi. Faring teksturnya agak kasar, bergerigi seperti pipa. Berikutnya adalah esofagus yang membentang dari faring menuju ke ventriculus. Tekstur dari esofagus ini lebih lembut dari faring tersebut. Berikutnya adalah crop. Secara fungsi, crop merupakan bagian dari ventriculus yang menjadi tempat penyimpanan makanan. Ketika crop kosong, lubangnya akan menutup sehingga kemungkinan makanan langsung lewat ke ventriculus. Di crop juga terjadi proses pencernaan karbohidrat pertama kali. Berikutnya adalah proventriculus yang berfungsi sebagai mensekresikan asam lambung, dan karena ruangnya sempit hanya sedikit kemungkinan digesti berlangsung di sini.
Berikutnya adalah ventriculus atau gizzard. Pada ventriculus atau gizzard ini terletak di sisi kiri bidang median. Bentuknya bulat pipi, diameter kurang lebih dari 2 inci dengan tebal 1 inci. Material setelah dipecah, materialnya terdapat GERD. GERD ini adalah batu-batu kecil pada lambung ayam. Fungsi GERD di sini adalah sebagai mineral pada unggas. Di gizzard ini terjadi proses pencernaan protein pertama kali. Berikutnya adalah intestinum tenue yang terbagi atas 3, duodenum, jejunum, dan juga ileum. Pada duodenum terdapat di lekukan yang di dalamnya terdapat pankreas. Warna makanan pada duodenum sama dengan warna makanan yang ada di gizzard. Berikutnya adalah jejunum. Berbagai enzim yang sebagian besar dari pankreas atau enzim amilase, lipase, dan tripsin masuk ke dalam usus ini untuk mempercepat dan mengefisiensi pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Di jejunum juga unsur makanan agak cair sama dengan yang berada di duodenum. Berbeda dengan di ileum, unsur makanannya mulai padat dan warnanya mulai gelap. Berikutnya adalah seka. Seka ini berjumlah sepasang yang berada di antara usus halus dengan usus besar. Pada unggas sehat, seka berisi pakan sangat lembut yang dapat keluar masuk. Warna pakannya adalah gelap, hanya sedikit air, karbohidrat, dan protein yang disertai. Yang terakhir adalah kloaka, yang disebut juga muara 3 saluran, yaitu pembuangan, hasil pencernaan, metabolisme, dan saluran reproduksi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang organ-organ lain yang ada di ayam, seperti pankreas, hati, paru-paru, dan sebagainya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pankreas. Pankreas terletak di antara lipatan duodenum, berfungsi sebagai saluran endokrin dan eksokrin. Yang kedua adalah kantong empedu, yang berfungsi sebagai mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, dan lain sebagainya. Kemudian hati atau hepat. Fungsi hati sebagai sekresi empedu, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, dan lain sebagainya. Susunan alat sirkulasi: nares externus, nares internus, cavum oris, glotis, laring, pulmo. Sistem nervosum terdiri dari cerebrum, cerebellum, medula oblongata, dan medula spinalis. Demikianlah praktikum saya kali ini. Selamat pagi dan terima kasih.